Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wipit Agus Triyanto pada mata kuliah Rekayasa Web. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat aplikasi Truth sederhana menggunakan framework CI versi 4. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kelima, kita sudah berkenalan dengan framework CI, dan di pertemuan keempat, kita juga sudah membuat Truth menggunakan PHP native. Tapi pada pertemuan ke-6 ini, pembuatan aplikasi Truth sederhana akan kita lakukan menggunakan framework CI 4. Beberapa hal yang perlu kalian lakukan adalah, yang pertama, pastikan exam control panel untuk Apache sama MySQL dalam kondisi start atau running. Ya. Kalau dia dalam kondisi start, nanti tampilannya akan seperti ini, berwarna hijau. Terus kalian buat sebuah folder di direktori exam htdoc dengan nama folder ci4_truth_name. Di dalamnya kalian letakkan framework CI4 yang baru saja kalian download, atau yang kemarin sudah download bisa diletakkan di sini. Terus setelah kita memiliki folder ci4_truth_name, kita buka Visual Studio Code sebagai kode editornya. Di sini pada Visual Studio Code kita klik File, terus Open Folder. Nah, di Open Folder kita pilih ci4_truth_name. Kita select folder. Nah, seperti ini. Oke, di sini ketika kita sudah membuka folder project kita, sekarang kita akan menuju ke phpMyAdmin ya. Kita nyiapkan untuk database-nya. Karena ini kan kita akan membuat Truth ya. Truth yang kita bahas di pertemuan ke-6 ini cuma dua bagian, yaitu bagaimana cara menampilkan data dan menghapus data. Oke, di sini kita ketikkan localhost di web browser, masuk ke phpMyAdmin. Silakan nanti kalian buat sebuah database namanya db_perpustakaan. Untuk cara pembuatannya tidak akan saya jelaskan di sini karena kalian pasti sudah paham ya, karena semester kalian pasti sudah pintar-pintar untuk membuat database. Terus dalam database perpustakaan, silakan buat satu buah tabel dulu, namanya adalah tb_buku. Untuk tb_buku, struktur fieldnya seperti berikut. Ada field yang harus kalian buat. Yang pertama adalah kode_buku. Tipe datanya adalah varchar dengan length atau panjangnya adalah 5. Untuk kode buku ini dijadikan sebagai kunci primer atau primary key atau kunci utama. Field yang kedua adalah judul_buku dengan tipe data text. Yang ketiga ada penulis_buku dengan tipe teks varchar 50. Dan yang keempat penerbit_buku dengan tipe data varchar 50 untuk lengthnya atau ukurannya. Terus di tabel buku ini silakan tambahkan beberapa data. Misalnya ini saya tambahkan 2 buah data seperti berikut. Untuk datanya nanti bebas, terserah kalian mau diisi apapun, yang penting paling enggak ada 2 data sampel yang kalian gunakan. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil buat database, buat tabel, terus sudah mengisi beberapa data, kita kembali ke dalam Visual Studio Code, masuk ke folder project kita. Di sini kita klik ya, app, terus kita klik config, terus kita klik database. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi database. Ya, nama host kita yang kita gunakan adalah localhost, betul. Username-nya secara default username adalah root.
Terus untuk database ini kita berikan db underscore perpustakaan. Nah, seperti ini. Ini konfigurasi awal supaya project yang kita buat bisa terkoneksi dengan database. Jadi kita nggak perlu buat koneksi yang mendetail, cukup buka di dalam file database.php di direktori app config. Oke. Terus selanjutnya kita akan mengubah settingan ya, di bagian ini envia environment. Kita klik dulu. Nah, karena ini kita baru membuat ya, jadi di CI environment produksinya kita ganti menjadi development. Nah, ini terus kita simpan. Nah, ininya kita edit, klik kanan, rename, di depan env kasih tanda titik. Oke, seperti berikut. Terus sekarang kita coba jalankan ya. Jalankan localhost /ci4 _nim. Nanti akan menampilkan seperti ini. Jika kita masuk ke public, akan menampilkan nah ini welcome to CodeIgniter. Nah, oke, sampai tahap ini kita sudah bisa menjalankan framework CI ya. Nah, sekarang kita akan memulai untuk pembuatan aplikasi sederhananya. Yang pertama, kalau di dalam materi itu sudah saya berikan langkah-langkahnya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah file, namanya adalah buku controller. Nah, buku controller ini nanti kita gunakan untuk mengontrol ya, mengatur modul apa yang akan kita gunakan. Nah, oke, caranya adalah di dalam app ya, folder app kita masuk ke controller. Di sini kita buat sebuah file baru. Caranya klik kanan, pilih new file. Ini kita ketikkan buku controller.php. Ya, karena di framework kan dia udah berkonsep MVC ya, model view controller. Jadi ada 3 unsur utama. Nah, ini kita buat dulu controllernya. Jadi dalam kontrol ini kan di dalam buku controller ini kan bisa ketikkan kode berikut atau di copy juga tidak masalah ya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, di sini ada namespace untuk lokasinya di dalam direktori app controller. Terus nanti controller ini akan terhubung dengan model. Model yang kita gunakan belum kita buat, tapi nanti akan kita berikan nama dia buku model. Terus di sini nama kelasnya, nah, seperti nama file yang kita buat adalah buku controller. Di sini ada function construct. Untuk ini kita membuat sebuah kelas buku model ya, dan menghasilkan sebuah objek namanya dia buku. Terus kita membuat sebuah metode atau fungsi index, di mana nanti metode atau fungsi index ini akan mengambil di direktori view, folder buku view, nama filenya adalah index. Tapi di sini kita belum buat ya. Oke. Untuk buku control kita simpan. Terus selanjutnya kita buat sebuah file namanya adalah buku model. Buku model ini kita buat di dalam direktori app model. Cara membuatnya klik kanan, pilih new file, kita ketikkan buku model.php. Nah, seperti ini. Untuk kode dari buku model bisa kalian ketik, atau kalau kalian pengen copy juga silakan ya, bisa di copy. Nah, di sini.
Di model ini dia akan melakukan konfigurasi terhubung dengan tabel mana. Nah, di sini kita buat tabel yang akan kita koneksikan dengan buku model ini adalah tb_buku. Nama tabel ini itu harus disesuaikan dengan nama tabel yang kita buat melalui PHP MyAdmin tadi. Jadi di sini kita buat sebuah metode getBuku. Ada pengkondisian. Nah, kalau kodenya tidak ada atau ID-nya kosong, dia akan menampilkan seperti ini. Sedangkan kalau dia sudah ada kode atau ID, nah ini kita kasih pengaturan di dalam where kode buku. Ini sesuai dengan primary key yang kita buat. Oke. Sudah kita buat buku model, selanjutnya kita akan membuat sebuah file namanya adalah file index. File index ini nanti digunakan untuk menampilkan data. Posisi dari file index itu di dalam direktori app view. Nah, di view sini karena masih kosong, kita akan buat sebuah folder. Klik kanan, new folder, buku view. Nah, di dalam folder buku view ini akan kita buat sebuah folder, sebuah file. Ya maaf ya, ini kita pakai ada S-nya belakang aja. Buku views. Kita klik kanan, buat sebuah file. Namanya adalah index.php. Untuk index.php ini kita bisa copy kodenya, atau kalau pengen kalian ketik juga dipersilakan. Kita bisa copy untuk isi dari file index atau ketik saja, nggak apa-apa tadi ya. Isi dari file index seperti berikut. Nah, intinya di sini kita ada link untuk CSS Bootstrap, untuk framework dari Bootstrap. Terus di sini kita ada pengkondisian. Nah, ini nanti kalau ada pesan, ada kesalahan, ada menampilkan alert ya, pesan berhasil, info ataupun peringatan. Terus di sini kita buat di dalam tabelnya seperti biasa. Ini ada beberapa TH. Nah, di sini ada nomor, kode buku, judul, penulis, penerbit, sama action. Ini kita sesuaikan saja dengan field yang ada pada tabel kita. Karena kita kan ingin menampilkan tabel buku. Tabel buku coba kita cek tadi. Ada field, kode, judul, penulis, penerbit. Jadi ini kita buat ada 4. Nanti seandainya ada tambahan field yang lain, ini tinggal di copy saja. Nah, ini kita letakkan di bawah. Terus ini kita ganti aja. Terus di sini kita buat ya perulangan untuk penomorannya. Terus ini untuk data, kita ambil penulisan dari kode buku ini harus sama persis dengan yang ada pada TB buku. Fieldnya kode_buku, field judul_buku, field penulis _buku, dan seterusnya. Di dalam sini, ini dia nanti masuk ke dalam action. Nah, di sini kita berikan untuk yang delete akan mengakses ke buku controller delete dengan data yang dikirim berdasarkan kode_buku. Terus nanti ada on click, akan muncul sebuah pesan. Nama pesannya adalah apakah Anda yakin ingin menghapus buku, bla bla bla, dan seterusnya. Oke, setelah kita buat file index, sekarang selanjutnya kita akan mengatur ya supaya ketika jalankan pertama kali munculnya tidak welcome, tapi menampilkan data dari tabel buku. Caranya, kalian masuk ke dalam app config ya. Terus masuk ke rutenya ini kita atur. Nah, ini kan dia nanti mengarah ke home. Nah, di home ini kita ubah. Nah, ubah menjadi buku controller. Nah, seperti ini. Jadi kita ubah menjadi buku controller, terus kita coba jalankan.
Kita jalankan, dan kalau tidak ada masalah akan menampilkan seperti ini. Ya, menampilkan data buku. Ya, berarti ini kita sudah berhasil melakukan salah satu cerut, yaitu untuk menampilkan data. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat hapus. Untuk membuat hapus, caranya kalian harus membuat sebuah metode. Nama metode ini kalian letakkan di dalam app controller buku controller.php. Ini bisa kalian ketik ataupun di copy saja. Oke, masuk ke buku controller di sini. Letaknya itu jangan di paling bawah, tapi sebelum kurung kurawal terakhir. Nah, di sini kita buat ada metode delete. Di sini ada variabel hapus yang berisi memanggil fungsi hapus buku. Nah, hapus buku ini nanti kita buat di dalam buku model. Terus ada kondisi, jika hapus berhasil, nanti akan menampilkan pesan hapus buku berhasil. Terus akan ke redirect, refresh, menuju ke buku controller. Maksudnya buku controller ini dia akan menampilkan tampilan awal dari data buku, yaitu menampilkan halaman buku. Terus setelah kita buat buku controller, selanjutnya kita buat buku model. Ya. Buku model ini kita buka saja di app model, buku model, terus kita akan tambahkan metode hapus. Ini bisa kalian ketik ataupun di copy. Oke, kita menuju ke buku model. Di sini letakkan di sebelum kurung kurawal terakhir. Kita buat fungsi hapus buku. Fungsi hapus buku ini nanti akan melakukan proses penghapusan delete sesuai dengan kode buku. Nah, nama hapus buku ini nanti dipanggil ya di sini ya. Di dalam sini ada hapus buku gitu. Oke, untuk mencoba ini kita simpan, terus kita jalankan lagi. Terus di sini tadi kan untuk tampil data di sebelah action ada dua tombol ya, ada edit sama delete. Ini coba kita klik yang tanda merah, klik. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus buku? Selanjutnya kalian klik tombol OK. Nanti akan melakukan proses hapus. Nah, tapi ini ternyata salah. Nah, ada salah. Kalau kalian menjumpai seperti ini, itu ada masalah di base URL ya. Base URL itu tadi ketika kita di dalam file index ini ada echo base URL. Nah, ini kita perlu mengubah settingan di base URL ini. Cara mengubahnya adalah base URL kita masuk ke folder app config, terus ini kita masuk ke app.php. Di sini ada base URL, localhost-nya ini kan 8080, jangan kita base. Nah, kita simpan. Coba kita jalankan sekali lagi. Ternyata error. Mengatasi error ya, ketika sudah menambahkan base seperti ini, masuk ke app config constant, di bagian paling bawah tambahkan kode berikut. Nah, seperti ini. Kita simpan, kita jalankan sekali lagi, terus kita klik delete, terus kita klik OK. Jika nggak ada masalah, nanti akan menampilkan pesan seperti ini, hapus buku berhasil. Ya, baik, tadi kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi cerut sederhana. Ada dua metode. Yang pertama kita nampilkan data, terus yang kedua kita melakukan penghapusan data. Oke, tadi sedikit pembahasan mengenai cerut sederhana. Selanjutnya di pertemuan yang ke-7 kita akan membuat untuk proses simpan dan ubah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.